Pemirsa, suasana haru mengiringi prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari kediamannya di Casa Santa Marta ke tempat persemayaman di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Masyarakat umum dipersilakan memberi penghormatan terakhir ke Santo Petrus hingga Jumat malam. Jenazah Paus Fransiskus dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus. Tempat beliau akan disemayamkan selama 3 hari. Prosesi pemindahan dilakukan pada Rabu pagi waktu setempat. Jenazah Paus Fransiskus terbaring dalam peti jenazah terbuka mengenakan jubah merah. Dengan tangan menggenggam rosario. Jenazah Sri Paus dikawal garda Swiss yang berjaga di kedua sisi peti jenazah. Pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari kediamannya diiringi dengan misa, nyanyian, dan doa-doa. Proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell. Iring-iringan jenazah melalui rute lapangan Santa Marta, lapangan Proto Martir Robawi, lengkungan lonceng, lapangan Santo Petrus, hingga masuk ke Basilika Santo Petrus melalui pintu tengah. Suasana haru menyelimuti prosesi pemindahan dan persemayaman jenazah Paus Fransiskus. Umat Katolik dan masyarakat umum berkumpul di lapangan Santo Petrus Vatikan untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Sri Paus. Peti jenazah Sri Paus ditempatkan di pintu tengah Basilika Santo Petrus sebelum diletakkan di depan altar pengakuan. Umat Katolik dan masyarakat diperbolehkan memberikan penghormatan terakhir secara langsung di Basilika Santo Petrus hingga Jumat malam. Sebelum nantinya jenazah Paus akan dimakamkan secara sederhana pada Sabtu pukul 10 pagi waktu setempat. Ya pemirsa, Paus Fransiskus melalui perjalanan panjang semasa hidupnya hingga menjadi pemimpin umat Katolik dunia di Vatikan. Berikut adalah informasi profil dan perjalanan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bernama asli Jorge Mario Bergoglio. Beliau lahir di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 17 Desember 1936. Paus Fransiskus mendapat gelar sarjana filsafat di Colegio de San Jose pada tahun 1963. Kemudian Paus mendapat gelar master teologi di Colegio de San Jose pada tahun 1970. Paus juga mendapat gelar doktor teologi di St. Georgian Graduate pada tahun 1986. Beliau sempat mengajar sastra dan psikologi di Immaculate Conception College pada tahun 1964 hingga 1965. Setahun kemudian, Paus Fransiskus mengajar sastra dan psikologi di Collegio del Salvatore. Lalu pada tahun 1979 hingga 1985, Paus Fransiskus menjadi rektor dan pengajar teologi di Dolegio Maximo.
Selain itu, sebelum menjadi pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus pernah ditasbihkan menjadi imam di Argentina pada tahun 1969. Ia juga menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998, kemudian diangkat sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2001. Barulah pada tahun 2013, Paus Fransiskus terpilih sebagai pemimpin umat Katolik dunia di Vatikan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh untuk menghadiri prosesi pemakaman jenazah Paus Fransiskus yang akan berlangsung pada Sabtu 26 April mendatang. Salah satu tokoh yang diutus oleh Prabowo adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Ciwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut kondisi bangsa Indonesia cerah dengan melimpahnya sumber daya yang bisa diolah. Indonesia hanya butuh putra-putri bangsa yang pandai dan tidak menyerah. Masa depan kita gemilang. Terima kasih Pak Ustadz. Hari ini kelihatan Indonesia sangat cerah. Dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang Maha Kuasa telah memberi sangat banyak kepada bangsa kita. Sekarang kita butuh putra-putri bangsa yang pandai mengolah apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak menyerah. Rawa dibikin produktif, lahan kering, lahan susah dijadikan tempat riset. Ini akan berkembang. Anak-anak kita akan sehat,